ilmu adalah pendahulu amal dan petunjuk untuk beramal. Fala tasihhul a'mal wa la tuqbal illa bil ilm. Tidak sah amal ibadah dan tidak diterima amal ibadah kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa memberikan keterangan bahwa seorang tidak bisa beramal kecuali dengan berilmu sebelumnya. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beramal ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din." Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang merupakan ayat perintah adalah perintah untuk beribadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah. Maka ayat-ayat tadi adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ya, siapa yang tidak berilmu agama dalam beramal ibadah, maka dia akan salah jalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man faraqad dalil dhallas sabil." Siapa yang menjauhi dalil, tidak berilmu dalam amalnya, maka dia akan sesat jalannya. Kaum Nasrani dikatakan sebagai orang yang ad-dallin, yaitu orang-orang yang sesat gara-gara beramal tanpa ilmu. Di sini menunjukkan pentingnya berilmu agama sebelum beramal. Pentingnya menuntut ilmu agama. Kenapa? Li'anna al-ilm sabiqul amal wa dalil. Karena ilmu adalah pendahulu amal dan penunjuk jalan untuk beramal. Tidak bisa kita beramal kecuali dengan ilmu agama. Dan terlebih lagi, tidak bisa kita beramal dengan baik kecuali dengan ilmu agama. Jadi ada tingkatan, Pak. Ada orang beramal maka tidak bisa beramal ibadah kecuali dengan ilmu agama. Ada orang beramal yang baik, ihsan. Tidak bisa seseorang beramal ihsan kecuali dengan ilmu agama. Dan ihsan adalah derajat keislaman yang paling tinggi. Maka tidak bisa seseorang beramal kecuali dengan ilmu agama. Dan tidak diterima amal kecuali amal yang di atas ilmu agama. Kita harus naik tingkat dalam beramal ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, tetapi bagaimana sholatnya berkualitas, menghasilkan pahala yang besar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidak bisa kecuali di atas ilmu agama. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji.
membaca Quran, berdoa, berzikir. Kemudian ibadah-ibadah lisan seperti berdoa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah-ibadah qalbu, rasa cinta, mahabbah, rasa harap, raja, rasa takut, khauf, tawakal. Kemudian syukur, sabar. Tidak bisa kita kerjakan dengan benar kecuali petunjuknya ilmu agama. Kemudian juga amalan-amalan lahiriah lainnya yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Berzakat dengan baik dan benar tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan baik dan benar kecuali di atas ilmu agama. Jihad bukan hanya sekedar seseorang pemberani, seseorang membunuh diri untuk kepentingan Islam, bukan. Tapi berjihad di atas ilmu agama. Semua amal harus di atas ilmu agama. Kalau tidak sah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama yang ketiga dari ayat Al-Qur'an pada surat Muhammad ayat 19 tadi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari ilmu agama, dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, "Wa ma azalu aharridun nas 'ala al-'ilm, fa innahu li'annahu nur alladhi yuhtada bih." Aku masih saja memerintahkan, menyemangati orang-orang untuk belajar ilmu agama karena dia adalah cahaya yang seseorang mengambil petunjuk darinya. Tidak bisa, Pak, tanpa ilmu agama tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Ya, tanpa ilmu agama. Dan sekali lagi saya katakan ayat ini, yaitu surat Thaha ayat 114 ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yaitu beliau berkata pada ayat ini, surat Thaha ayat 114. Beliau mengatakan wadihud dalalah fi ala fadl ilm. Ayat ini menunjukkan dengan jelas tentang keutamaan ilmu agama. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai' illa minal ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Apalagi minta tambahan dari harta? Enggak ada. Beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah minta tambahan apapun kecuali dari ilmu agama. Wal muradu bil ilm, nah ini perhatikan. Dan yang dimaksud dengan ilmu agama adalah al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Ilmu syariat yang memberikan faedah, pengetahuan atas apa yang diwajibkan atas seorang hamba dari perkara-perkara agamanya,
di dalam ibadahnya ataupun muamalah-muamalahnya. Jangan sampai Pak, keluarga kita paham ilmu dunia, tidak paham ilmu agama. Jangan sampai, saya ulang ini, jangan sampai kita ridho keluarga kita tercatat sebagai keluarga orang awam tentang ilmu agama. Wallahi, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Minimal kita belajar ilmu-ilmu dasar dari ilmu agama. Wal ilmu billahi wa sifatih. Dan belajar ilmu agama, kenapa diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kepada Rasul kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari ilmu agama? Untuk mengenal Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa madaru dzalika 'ala at-tafsir wal hadits wal fiqh. Dan sumber ilmu agama itu ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih. Belajarlah Pak, terutama kita yang TK, SD, SMP, SMA dari negeri. Kemudian kuliahnya umum. Maka bisa dipastikan di negeri ini siapa yang belajar dari hanya sekolah, pelajaran sekolah, sangat tipis ilmu agamanya. Sangat tipis ilmu agamanya. Hati-hati Pak, jangan mau menjadi orang awam dari kaum muslimin. Belajarlah ilmu agama. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.